Dan ini kontrol angle, kontrol sudut loh bro. Masih ada. Nah tuh sudah tajam. Gimana bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini loh bro. Kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial bagi teman-teman yang baru ingin belajar mengasah loh bro di batu asah. Ya, kita langsung saja tutorialnya. Sediakan yang pertama batu asah ini yang tentu harus lumayan menggerus loh bro, yang grade rendah kayak grade 700, 800 atau 1000 loh bro. Yang penting dia punya daya gerus yang bagus. Terus kemudian tentu pisau yang harus disediakan loh bro. Terus tatakan juga yang harus disediakan. Dan yang perlu jadi catatan loh bro, yang perlu disiapkan juga itu adalah pisau yang sudutnya kecil kayak gini loh bro. Kenapa kok sudut kecil? Nanti saya jelaskan sambil kita belajar mengasah bro. Oke bro, saya tumpulkan dulu ini pisau sebelum kita asah. Mudah-mudahan nanti jadi tajam. Ya ini dia, sudah saya tumpulkan. Dan saya punya kertas di sini. Sudah nggak tajam bro ya. Sudah asli nggak tajam. Oke. Sama sekali sudah nggak tajam. Oke bro, pertama saya akan melakukan satu arah gerakan saja, jadi hanya ke depan saja. Jadi buat teman-teman yang baru ingin belajar nggak perlu gosek bolak-balik kayak gini loh bro. Jadi hanya satu gerakan ke depan saja kayak gini. Di yang sini juga. Oke bro, mengenai fungsi dari dua tangan ini saat kita mengasah bro, saya juga kasih tahu ya bro. Yang pertama untuk yang memegang handle ini loh bro, yang memegang handle ini bro, ini sebagai kontrol angle, sebagai kontrol untuk sudut. Jadi saat kita memegang seperti ini, maka lalu kita tapakkan bevelnya, maka dia terkunci. Oke bro, dia terkunci. Ngerti maksud saya bro? Jadi ini sebagai kontrol sudut loh bro. Terus kemudian yang tangan lainnya bagian sini, yang bagian kiri ini loh bro, saat kita memegang handle di bagian kanan, di tangan kanan, maka yang kiri ini adalah kontrol gerakan. Maksudnya kontrol tekanan loh bro. Maaf. Jadi dia yang mengontrol tekanan. Oke bro, kenapa saya bilang suruh cari untuk bevel yang kecil seperti ini? Karena bevel yang kecil atau sudut yang kecil atau sudut asah yang kecil seperti ini nih bro, ini sangat mudah saat saat kita mengasah, terutama buat teman-teman yang baru belajar. Kita langsung praktekkan saja bro. Kenapa kok mudah gitu loh bro? Yang pertama, yuk kita lakukan saat kita melakukan menapak bevel. Jadi pertama yang harus kita sentuhkan adalah mata pisaunya. Mata pisau langsung sentuh ke batu asah. Nah, secara otomatis di saat mata pisau kita sentuhkan di ujung di batu asah ini loh bro, maka secara otomatis punggung bevel atau punggung sudut asah ini juga menyentuh. Artinya dia sudah menapak kayak gini loh bro. Kalau bevelnya kecil, jangan cari pisau yang bevelnya lebar, terutama buat pemula. Ini saya bicara buat teman-teman yang baru mau belajar loh bro. Oke, yuk kita langsung saja ngasah bro. Jadi sentuhkan asal dia menyentuh mata pisaunya ini bro, mata bevelnya, maka punggung bevelnya juga menyentuh satu arah ya bro. Nah tuh terlihat dia menyentuh semuanya. Ini sangat mudah loh. Lakukan lagi.
seperti ini. Yang kontrol tekanan bagian kiri ini loh bro, ya dia mengontrol tekanan biar nggak terlalu keras saat menekan. Nah oke, dan ini kontrol angle, kontrol sudut loh bro, dikunci dengan tangan kanan ini loh bro. Nah ini bro, dia ngunci kayak gini. Lakukan lagi seperti ini berapa kali bro. Oke, lakukan lagi. Tadi sudah tumpul ya bro, lakukan lagi seperti ini bro. Bornya kita juga dikontrol loh, berapa kali gosekan seperti ini. Jadi saya pelankan ya bro. Nah, dia nyentuh, bevelnya secara otomatis menyentuh, kita menapaki bevel secara otomatis. Oke, sudah muncul bor, kita balik seperti yang tadi. Jadi yang tangan kiri kali ini yang kontrol angle, yang tangan kanan yang kontrol tekanan loh bro. Sentuhkan mata pisaunya, maka secara otomatis dia napak di bevelnya, nah, ya, atau di sudut asahnya. Nah tuh lihat bro, napak kan bro, menapak di mata pisaunya. Nah maksudnya di bevelnya. Lakukan terus seperti ini sampai bornya berbalik. Oke, bornya sudah berbalik bro. Bagian depan belum kayaknya. Tuh lihat bro. Jadi sudutnya konsisten bro. Kalau kita cari bevel yang kecil kayak gini. Jadi buat pemula cari dulu, masih belajar loh bro, cari pisau yang sudutnya kecil kayak gini. Oke, sudah. Kali ini kembali balik. Oke, tekanan sudah mulai dikurangi ini bro. Nah ini dia, terus seperti ini loh, tetap dia di sudutnya loh, tetap dia, karena sudah dikunci dengan ini, dan tekanan juga harus dijaga, jangan berlebihan. Oke, balik lagi, lakukan seperti ini. Ini juga mungkin bermanfaat juga buat ibu-ibu yang biasanya di dapur saat melihat atau saat pisaunya tumpul loh bro, sementara dia masih ada pekerjaan untuk motong sayur atau apa gitu loh bro, bisa lakukan ini. Ini bisa kita lakukan dengan cepat seperti ini. Jadi dengan cepat juga pisaunya kembali tajam. Jangan sembarangan ada pasangan langsung krosek, itu nggak baik untuk ke depan pisaunya, untuk ke depannya, terutama buat pisaunya. Nah terus seperti ini loh bro, kalian bisa meminit hitungannya loh bro. Jadi seumpamanya di bagian sini, terus kemudian teman-teman juga bisa tekanan juga, memanajemen tekanannya. Lakukan seperti ini bro, dan ini bisa dilakukan lebih cepat karena kita tadi pelan-pelan, karena ini konten tutorial loh bro. Oke, sudah bro, dia sudah tajam insya Allah. Satu kali lagi di sini. Oke, sudah tajam. Kita ini sudah tajam pisaunya loh bro. Kita langsung saja di stropping, cukup stropping di sarung saja loh ya. Saya stropping kayak gini loh bro. Ini sudah lumayan tajam, insya Allah lebih lama lagi akan lebih tajam insya Allah.
Tuh lihat bro, masih ada. Nah tuh sudah tajam. Gimana bro, meskipun nggak bersih karena kita sebentar lakukan tadi, ini sudah cukup untuk ibu-ibu di rumah. Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar mengasah, seperti ini loh caranya loh. Nah dia sudah, meskipun agak kasar masih bro, itu bro, tapi ini sudah tajam bro, percaya deh sama saya, tajam. Cukup untuk motong-motong di dapur kayak, karena ini pisau dapur, motong tomat, bawang dan sebagainya, ini sudah cukup loh. Oke, semoga bermanfaat tutorial buat teman-teman yang mau belajar mengasah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.